Han sudah memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai bodyguard Farah. Ia tak tahan terus-menerus menghadapi kelakuan aneh gadis itu, sekaligus sudah muak makan omelan, makian hingga hinaan, yang membuat hati nuraninya tidak terima diperlakukan seperti itu. Ia sudah mengembalikan sepeda motor yang diberikan Pak Syamsul ke kantornya. Pria parubaya itu berulang kali berusaha membujuk Han, supaya mencoba bertahan bekerja sebagai bodyguard anak gadisnya. Bahkan ia membebaskan Han, mau minta gaji berapapun akan dipenuhinya. Tapi Han tetap menolak dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan pria baik itu. Sempat terlintas rasa ibanya melihat ekspresi terkejut, kecewa, sedih, putus asa dan pasrah Pak Syamsul mendengar permintaan pengunduran dirinya. Ia paham, bagaimana cemasnya pria parubaya pada keselamatan anak gadisnya yang berperilaku aneh itu, yang gampang tersinggung dan suka mencari masalah, membuatnya kerap berada dalam ancaman bahaya karena perilakunya itu. Tapi, walaupun sudah dicobanya, tetap saja rasa iba pada Pak Syamsul itu tak mampu memaksa batinnya yang sudah terlanjur menyerah, merasa takkan sanggup lagi menjalani hari-hari penuh horor bekerja di bawah perintah Farah. Ketika ia memberitahu uminya bahwa ia sudah berhenti bekerja, wanita parubaya itu hanya tersenyum teduh menenangkan. Sepertinya anak bujang Umi ini suka sekali bergonta-ganti pekerjaan, katanya sambil mengusap-usap kepala belakang Han ketika duduk di ruang tamu rumahnya. Belum dapat pekerjaan yang pas di hati aja Umi, elak Han. Kamu membicarakan pekerjaan seperti membicarakan soal jodoh saja, kata uminya sambil tersenyum geli. Han ikut tersenyum, malu. Umi bisa aja nih nyetil anak bujangnya. Buat Umi, terserah kamu bekerja sebagai apa saja asal halal, yang penting buat Umi, kamu berusahalah menemukan pekerjaan yang baik, atau usaha mandiri apa gitu. Kalau memang sulit mencari pekerjaan yang pas di hati seperti katamu tadi, lalu uminya menggantung kalimatnya sambil mengulum senyum. Membangkitkan rasa penasaran Han, lalu apa Umi? Lalu, cepatlah kamu lamar si Tiara, anak gadis Ustadz Firdaus, Umi suka pada anak itu. Dek, seperti ada yang memukul keras dadanya, batin Han mengeluh sakit mendengar permintaan uminya. Anak bujang Umi suka Tiara kan? Han diam saja, kepalanya tertunduk. Umi ingin sekali kamu berjodoh dan menikah dengan Tiara. Kamu mau kan? Han tak mampu menjawab pertanyaan dan permintaan uminya, karena ucapan menyakitkan Tiara beberapa bulan lalu, terngiang lagi di telinganya, membuat luka batinnya semakin perih. Jangan mimpi kau bakal bisa menikahiku. Aku tak mau hidup miskin bersamamu. Melihatmu jadi kuli cuci di tempat pencucian bank tunggal aja aku malu, bagaimana mungkin orang sepertimu pantas jadi pendamping hidupku? Nak, kenapa diam? Maafkan Umi karena sudah mendesakmu. Han menegakkan kepalanya, mencoba tersenyum. Tak apa Umi, Han hanya belum ingin menikah saja dalam waktu dekat ini. Han ingin membahagiakan Umi dulu, setelah itu baru memikirkan soal pernikahan. Umi bahagia kalau lihat anak bujang Umi menikah, dan insya Allah Umi bakal punya cucu. Ups maaf, Umi keceplosan. Tak apa Umi, insya Allah impian Umi bakal tercapai kok. Doakan saja supaya Han dapat jodoh gadis solehah, yang sayang sama Han dan Umi serta bisa memberi Umi cucu. Amin ya Allah. Umi Han menyeka ujung matanya yang agak berair, lalu mengusap kepala Han lagi. Doa seorang ibu takkan pernah terputus untuk anaknya, selama nyawa masih melekat di raga sang ibu. Iya, Han tahu kok Umi, kata Han tersenyum haru. Han pamit keluar Umi, mau ke tempat bank tunggal, suntuk di rumah terus, lanjutnya sambil bangkit dari duduknya dan mencium penuh sayang tangan uminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han pergi ke tempat pencucian kendaraan bank tunggal. Sudah hampir sebulan ia tak ke sana, muncul juga rasa kangennya, karena sejak masa sekolah menengah pertama sampai kuliah, ia sudah sering bekerja sebagai tenaga pencuci di tempat itu. Baru saja sampai di tempat pencucian itu ia sudah disapa Razak, temannya sesama tenaga pencuci. Wah, ada sarjana kita ini datang berkunjung, bikin minder awak saja. Han tergelak, banyak cakap kau Razak, kusiram air sabun tahu rasa kau. Malah Kamal,
Temannya yang lain yang menyahut. Kami sudah basah berkubang air begini masa masih mau kau tambah lagi pakai air sabun, katanya sambil melirik Bang Tunggal di meja kasir. Bang Tunggal melambaikan tangan. Han, duduklah sini, lama kau tak kemari. Ayo, ini kopi masih banyak, katanya sambil menunjuk ceret di atas meja. Memanglah Han, kau ini adik emasnya Bang Tunggal. Kami dari pagi buta sampai matahari sudah hampir tinggi berada di sini. Tak ditawarinya kopi barang seteguk pun, timpal Razak sambil melirik pura-pura takut pada Bang Tunggal. Bang Tunggal tak terima disindir anak buahnya. Woi Razak, bagaimana pula aku menawari kalian kopi? Aku baru minum seteguk kalian sudah minum 1 gelas. Aku minum segelas kalian 4 gelas, habislah kopiku. Han tertawa sambil duduk di kursi dekat meja Bang Tunggal. Kalian macam tak tahu saja. Bang Tunggal nawari aku kopi karena tahu aku tak suka kopi. Mereka tertawa bersama tergelak-gelak. Suasana akrab seperti itulah yang dirindukan oleh Han. Kudengar kau bekerja sebagai bodyguard Han. Benar itu? Tanya Bang Tunggal setelah puas tergelak. Wah, mantap kali itu, timpal Kamal sambil mendekat. Iya, aku bekerja jadi bodyguard sebelum berhenti, kata Han datar. Dahi Bang Tunggal mengernyit. Maksud kau? Aku sudah berhenti bekerja jadi bodyguard Bang, jelas Han lesu. Lagi pula kenapa kau memilih bekerja jadi bodyguard? Kau tak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk jadi tukang pukul. Kau itu sarjana, bisa dapat pekerjaan yang lebih berkelas, kata Bang Tunggal berlagak bijak. Han hanya diam, tersenyum hambar. Tapi bagaimana pula ceritanya sarjana kaya kau bisa jadi bodyguard? Memangnya kau sarjana jurusan tukang pukul? Tanya Razak polos. Han masih diam, mengabaikan pertanyaan Razak. Kalau kau sudah berhenti, berarti ada lowongan untuk jadi bodyguard. Tanya Kamal dengan ekspresi tertarik. Kenapa? Memangnya kau mau melamar kerja untuk menggantikan Han sebagai bodyguard? Bang Tunggal yang balik bertanya pada Kamal. Siapa tahu Bang, kalau Han bisa membantu merekomendasikan aku, untuk menggantikannya pada orang yang memperkerjakannya, harap Kamal. Kontan Bang Tunggal terkekeh mendengar pengharapan polos Kamal. Jangan berharap setinggi itu Mal. Kau tak punya kualifikasi sebagai tukang pukul. Dikejar angsa tukatan saja kau lari sampai terbirit-birit, apalagi dikejar orang berpisau atau berparang, bisa kencing di celana kau. Hahaha. Waktu itu aku lari bukan karena takut pada angsanya Bang. Tapi aku takut diamuk orang yang punya angsa itu, kalau aku menyepa angsanya, elak Kamal membela diri. Ya sama sajalah itu Mal. Artinya kau itu penakut, tak cocok jadi tukang pukul, ejek Razak sambil terkekeh bersama Bang Tunggal. Han hanya tersenyum geli sekilas. Itu ada pelanggan datang, katanya begitu melihat ada mobil yang masuk ke parkiran. Ayo kerja, teriak Bang Tunggal menghalau anak buahnya supaya segera bekerja. Kamal dan Razak langsung bangkit dan bersiap melakukan pekerjaannya. Pelanggan makin banyak yang datang, Kamal dan Razak makin sibuk bekerja. Bang Tunggal tampak risau, karena antrian pelanggan masih banyak, sedangkan tenaga pekerja kurang. Ia khawatir pelanggan yang tak sabar menunggu antrian, berpindah ke tempat pencucian lain. Biar aku ikut mencuci Bang, kata Han menawarkan diri. Wah, segan aku Han. Sejak jadi sarjana kau tak pernah lagi mencuci di sini. Dengan gelar sarjana itu derajat kau sudah naik sekarang. Sungguh, segan aku, kata Bang Tunggal berbasa-basi. Kamal berhenti menggosok, ikut nimbrung. Han, Bang Tunggal bukannya segan tapi takut tak mampu membayarmu. Kau kan sarjana, jadi bayaranmu paling tidak 3 kali lipat dari kami yang hanya tamat SMP. Razak yang hendak tertawa, urung, karena langsung kecut melihat delik tajam mata Bang Tunggal. Han tertawa. Jangan khawatir Bang, bayaranku masih selevel dengan 2 anak buah kesayangan abang ini, katanya sambil melirik Razak dan Kamal bergantian. Bang Tunggal berekspresi pura-pura muntah mendengarnya. Terserah kaulah, ayo, cepatlah kalian selesaikan pekerjaan sebelum pelanggan tak sabar menunggu dan kabur. Hari itu tempat pencucian Bang Tunggal memang ramai, sehabis mereka sholat zuhur dan istirahat makan siang, pelanggan masih berdatangan juga. Kayaknya Han bawa hoki ini datang ke sini, celetuk Razak yang mulai menangani mobil pelanggannya. Iya Han,
Biasanya tak seramai ini. Malah kami sering termenung sampai dikerubungi lalat karena sepi pelanggan, timpal Kamal. Han tergelak. Hoki apaan? Kita ramai didatangi pelanggan karena rahmat dan izin Allah. Bersyukurlah pada Allah atas limpahan rezekinya ini. Karena semakin banyak pelanggan yang datang, bayaran yang kita dapat hari ini juga semakin banyak. Pelanggan datang dan pergi bergantian. Han dan teman-temannya masih terus bersemangat bekerja. Yang mana lagi bang? Tanya Han pada Bang Tunggal, ketika ia sudah menyelesaikan mencuci mobil salah satu pelanggannya. Itu, tunjuk Bang Tunggal dari meja kasir. Mata Han mengikuti arah telunjuk Bang Tunggal, dan menemukan mobil Jeep Wrangler Rubicon warna hitam di parkiran. Debaran jantungnya mengencang, dan jantungnya serasa ingin lepas, ketika matanya yang memindai tempat pelanggan menunggu, menemukan Farah sedang duduk santai seperti bos besar, sibuk dengan smartphone-nya. Setelan yang dikenakannya masih sama seperti yang biasa tampak oleh Han, yaitu topi bisbol, jaket jeans butut dan celana panjang army, hanya warna dan coraknya saja yang berbeda-beda. Kenapa ini anak bisa sampai nyasar ke sini? Pikirnya risau.